Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasuluhu ba'dah. Ibu-ibu yang terima Allah SWT, mohon maaf tadi qadarullah mesti cek darah rutin. Ala kulli hal sampai kita di persiapan menuju kepada kematian. Baik, sudah siap semua? Baik. Siap mati maksudnya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi ada beberapa yang kita akan bahas. Ini bahasannya agak panjang, tapi saya akan coba ringkas. Yang pertama, mempersiapkan kubur untuk kita. Kita harus mengimani yang gaib. Itu adalah ciri orang bertakwa. Di surat yang kedua, ayat yang ketiga, Allah SWT menyatakan al-muttaqin yu'minuna bil ghaib. Believe the unseen, meyakini yang tidak tampak. Kemudian di surat 2 ayat yang ke-56, Allah SWT berfirman bahwa summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah matimu supaya kamu bersyukur. Jadi bagi kita yang meyakini kematian itu akan dibangkitkan, maka kita paham betul bahwa setiap apa yang kita kerjakan akan menjadi bagian yang akan kita pertanggungjawabkan. Seperti kita tahu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kebaikan sekecil apapun, keburukan sekecil apapun, maka akan dipertanggungjawabkan. Hubungan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada sahabat, kepada sesama manusia, apalagi para istri kepada suami, itu harus menyadari betul bahwa ketaatan setelah pernikahan itu berbeda dengan ketaatan sebelum pernikahan. Sebelum pernikahan taatnya kepada Allah dan orang tua. Tapi kalau udah nikah, taatnya kepada Allah, suami, ya, baru orang tua itu bagian yang dibolehkan gitu. Tapi suami harus jadi yang paling utama. Jadi kalau ada apa-apa sama suami, gak boleh ngadu ke orang tua, ngadunya ke Allah. Maka kalau ada masalah gak boleh ngadu ke keluarga atau ke orang lain, kecuali ke Allah. Jadi gak benar kalau ada orang tua ngajarin anaknya untuk bercerai, misahin suami dari anaknya atau anaknya dari istrinya dan seterusnya. Jadi urusannya kalau keluarga selesaikan sendiri bersama Allah, tidak boleh diadukan kepada orang tua. Kalau mau minta nasihat ke orang yang berilmu, konsultan pernikahan misalnya, Ustadz konsultan juga, dikontak kalau kesulitan-kesulitan, iya kan? Ustadz kan konsultan juga. Ustadz nanya, nah kan konsultan itu, dikontak kalau kesulitan-kesulitan. Nah, begitu juga ketika kita harus memahami ilmu yakin. Tahu ilmu yakin? Ilmu yakin di dunia, ilmu yakin di akhirat beda. Kalau yakin di dunia sampai 3 fase. Yakin karena ilmu, yakin karena pandangan, yakin karena merasakan.
Jadi dari ilmal yakin, ainal yakin, hakul yakin. Kalau dunia. Tapi kalau akhirat cukup ilmal yakin, langsung hakul yakin. Nggak pakai ainal. Karena kubur nggak bisa lihat, surga neraka nggak bisa lihat, dosa pahala nggak bisa lihat. Jadi kalau misalnya kita bilang ada soto Betawi yang enak di Pondok Pinang, nah itu butuh keyakinan yang berlapis. Ah, kata siapa? Nah, itu ilmu yakin. Ustaz Dodi yang bilang, Ustaz kan senang kuliner. Ah, udah diyakini. Habis itu coba pengen tahu, buka YouTube, Pak Bondan Wirnano ternyata pernah nge-review soto Betawi di Pondok Pinang. Kata Pak Bondan, maknyus gitu ya. Terus kemudian kita langsung yakin karena Pak Bondan ahli kuliner gitu ya. Berarti kita yakinnya karena melihat. Udah ngerasain belum? Belum. Mampir ke sana nyoba. Ya, tutup. Penasaran, nyoba lagi, ternyata porsinya banyak banget. Mana seporsi itu emang enak sih. Enak, tapi mahal. Gitu. Seporsi itu 80.000. Porsinya gede. Iya, bisa berdua. Nah, kalau surga neraka gimana? Ainal yakinnya gimana? Hakul yakinnya gimana? Nggak bisa. Tapi ilmal yakin cukup. Gitu. Kenapa? Nah, kita ini akan mengalami 3 alam. Kita ini mengalami 3 alam. Ini saya squeezing semua ya. Jadi saya nggak jelasin detail gitu karena sini udah pintar-pintar semua ibu-ibunya. Jadi kalau detail bosen. Di dunia itu hukumnya hukum jasad, ruhnya makmum. Tapi nanti di barzakh itu hukumnya hukum ruh. Ya, jadi ruhnya yang dihukumi, jasadnya makmum. Di akhirat nanti hukumnya ruh dan jasad bersamaan. Di dalam kitab Ar-Ruh halaman 15 di dalam tulisannya Ibnu Qayyim, satu-satunya kitab yang membahas tentang ruh. Di dalam syarah At-Tahawiyah juga Ibnu Abil Izza Al-Hanafi juga menulis itu. Al-Qabru Adabul Qabri wa Naimul Qabrinya Asraf bin Abdurrahim juga menulis tentang itu. Nah, ada yang namanya malaikat maut. Mari kita lihat surat As-Sajdah ayat yang ke-11. Surat 32 ayat 11. Kata Allah, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Jadi malaikat maut ini bukan yang disebut sebagai Israel. Israel itu kisahnya Israeliat. Jadi Israel bukan nama dari malaikat maut. Jadi malaikat maut siapa namanya? Ya malaikat maut. Ya, ada yang menyebutnya sebagai Zabaniyah. Dan perlu diketahui bahwa malaikat itu ada yang nama malaikat satu, ada yang nama koloni. Contoh malaikat Malik itu banyak, tapi malaikat Jibril itu satu. Malaikat maut itu banyak. Israfil satu. Malaikat rahmat banyak. Gitu. Itu koloni. Jadi ada yang macam-macam. Kayak malaikat Hamalatal Arsh itu ada 8. Malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur itu setiap hari nambah 70.000 setiap hari. Dari zaman Rasulullah SAW Isra Mi'raj, berarti 1400 tahun yang lalu kali berapa hari kali 70.000, banyaknya segitu.
Nah, malaikat maut banyak karena malaikat maut ini termasuk yang paling cepat kalau mengelilingi bumi. Dia punya badan itu gede banget, bahkan melebihi luasnya bumi. Jadi dia bisa mengelilingi bumi itu 1/7 detik. 1/7 detik itu gimana? 1 detik udah 7 kali muter bumi. Jadi kalau tsunami kemarin 200.000 jenazah gitu, cepat itu, gitu. Kayak sekali tarik gitu, bareng-bareng. Mesir kemarin, Syria, ujung-ujung Mesir Syria, karena gempa kemarin cepat banget tuh. Ya. Yang Cianjur kemarin juga sama. Ya. Nah, ada yang kita sebut sebagai gerbangnya akhirat. Apa gerbang akhirat? Gerbangnya akhirat itu barzakh atau kubur. Mau nggak dikubur, mau dikubur, tetap namanya alam kubur. Mau mati nyemplung laut dimakan ikan, tapi tetap namanya alam kubur. Mau meledak, Apollo 11 meledak di udara, tetap namanya alam kubur. Kata hadis Ibnu Majah dikatakan bahwa sesungguhnya kubur adalah tempat tinggal yang pertama dari kehidupan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka kehidupan setelahnya akan lebih mudah, dan jika seseorang tidak selamat darinya, maka kehidupan setelahnya akan lebih dahsyat. Hadis riwayat At-Tirmidzi juga meriwayatkan, Ibnu Majah juga meriwayatkan. Jadi ini ibarat area pemanasan. Kalau benar di alam barzahnya, benar akhiratnya. Kalau nggak benar, hancur selebihnya. Waliyadzubillah. Kemudian mari kita lihat surah Al-An'am surat 6 ayat yang ke-61. Di ayat itu dikatakan, semoga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia akan diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat kami tidak melalaikan kewajibannya. Jadi kalau yang namanya mati suri itu nggak ada. Tapi ada, Ustaz. Iya, itu bukan mati suri, istilah aja. Jadi sebetulnya secara medis dia belum wafat. Bahkan ada orang yang sudah berhenti nadi jantungnya, tapi nadi paru dan nadi otaknya belum berhenti. Makanya kalau orang wafat itu biasanya ditunggu sampai koordinasinya 2 jam setidaknya. Jadi kalau meninggal gitu ditunggu 2 jam dulu. Kadang-kadang denyutnya naik lagi. Ya, ada beberapa kasus kayak di Bandung itu, dia sampai seperti sakaratul mautnya tuh 6 kali. Jadi rasa sakit, dia teriak-teriak, wah gitu sampai 6 kali. Ya. Waliyadzubillah. Kita sekali aja payah. Kemudian mari kita belajar tentang bagaimana kubur menuju surga. Jadi nanti mesti belajar tentang bagaimana ngurus mayit. Jangan sampai kita nggak tahu apa-apa tentang bagaimana ngurus mayit itu. Terus kriteria kuburnya muslim itu seperti apa? Ada larangan duduk di atas kubur. Ada larangan kubur sebagai masjid. Ya, tidak boleh menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini mau Ramadan ini banyak orang bawa Quran ke kuburan, nggak boleh. Rasulullah SAW menyatakan jangan kalian jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nah, ziarah kubur yang syar'i yang seperti apa? Doa-doanya seperti apa? Nah, ini mesti dipelajari semua. Jadi kalau ngurus mayit
itu yang pertama harus dilakukan adalah memandikannya. Memandikan dalam pengertian yang boleh masuk ke lahat juga cuma lelaki yang mahram, yang malam harinya tidak bercampur dengan istrinya meskipun sudah mandi junub. Itu mesti paham kita. Lelaki yang punya hubungan mahram. Kalau nggak punya gimana? Misalnya anak saya ada 4 perempuan semua, kalau mati mahramnya siapa? Kalau saya udah duluan mati, maka mahramnya bisa suaminya, ya, bisa keponakannya. Kalau enggak terpaksa orang lain. Kemudian pertama adalah memandikan si mayit. Sementara memandikan biasanya sudah ada yang menyiapkan kafannya, 2 lembar untuk alas, ya, 3 lembar untuk penutup badannya. Jadi total 5 lembar. Kalau perempuan nutup dari mata kaki sampai pundak, ya. Kalau laki-laki dari setengah betis sampai pundak. Atau perlu praktek daurah janais itu. Nah, kemudian setelah dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan, kemudian dimakamkan. Gak usah diinepin nunggu anaknya, kerabatnya, ini itu apa segala macam, gak usah. Segerakan. Jadi nggak usah nunggu nginep apa segala macam, nggak usah. Kalau bisa sore meninggal, malam itu juga dikuburkan, malam itu juga dikuburkan. Kalau nggak siap, besok harinya kalau bisa pagi-pagi. Kan kadang-kadang kita ini nunggu itu apa, ponakannya lah, apalah, pamannya lah, ini itu, nggak usah. Ya. Segerakan. Kata Rasulullah SAW, menyegerakan mengurus mayit itu sama dengan menikahkan anak bujang. Disegerakan. Udah mampu untuk nikah, nikahkan. Nggak usah lama-lama. Ada utang, cepat bayar, nggak usah lama-lama. Ada mayit, maka cepat urus-urus. Jadi 3 hal itu yang harus disegerakan. Bayar utang harus disegerakan. Ya. Kalau ada yang bisa menikah, nikahkan. Ya. Kalau ada mayit, urus cepat-cepat. Harus disegerakan. Nah, kemudian kubur itu mesti dibuatkan lahat. Ibu tahu lahat? Cekungan tanah yang menghadap ke kiblat. Jadi kalau ini kubur, maka di bagian akhir dari dasar kubur itu, bagian bawahnya itu harus ada cekungannya. Supaya si mayit begitu diletakkan dari arah kaki, ini kakinya sini ya, ini kepala nih, masuk, ya, diterima, kemudian taruh di bawah, kemudian di badannya dimasukkan ke lahatnya. Jadi ada cekungan di lahat, baru ditutup dengan tah papan, tah apa. Kalau di Indonesia ini orang Jawa punya kebiasaan bikin bola-bola tanah, diganjel, padahal nggak ada itu. Bikin bola-bola 7, nggak ada. Itu cuma kebiasaan aja. Ya. Kalau toh nggak digituin juga nggak apa-apa, asal dimiringin gitu. Istilahnya kalau ini lahatnya gitu ya, cukup dimiringin aja begitu, dimiringin begini aja, tuh, nggak usah diganjel-ganjel, gitu. Cukup begitu aja. Atau langsung, biasanya langsung di papan, ya, kalau di kita. Nah, papan di kita itu unik-unik. Ada yang papannya tutup di atasnya. Kalau di Jogja itu saya pernah lihat ditutup di atasnya. Jadi bikin lubang begini, terus kemudian di tengahnya ada lubang lebih dalam lagi, baru lahatnya di dalam lubangnya yang kecil. Jadi kalau kuburan itu, ya, lebar, terus kemudian ada lubang yang kecil di tengah. Kalau di Jogja begitu. Nah, itu berdasar kebiasaan. Kalau di Saudi, saya pernah ke Ma'la, itu disusun, bahkan ada yang sampai 6 susun. Dan luar biasa ya, maksiatnya seseorang atau kemuliaan ketaatan seseorang itu tercium dari bau busuk jasadnya. Ada bau wangi yang menyeruak dari sebuah kubur gitu ya, tapi ada juga bau busuk yang luar biasa gitu. Jadi waktu masuk Ma'la itu
cuma ditutup kayak tutupan riolnya drainase, ditutup begitu, kemudian nanti diangkat, nanti jenazah itu dimasukin kayak ada rak-raknya gitu, masukin, taruh rak pertama, rak kedua, rak ketiga, rak keempat, rak terus. Rata-rata yang saya lihat ada 3, 4, gitu. Ada yang sampai 6 bahkan, gitu, dimasukin. Jadi begitu dilihat udah hancur, dikeluarin, ganti jasad yang lain. Jadi kalau yang udah berapa lama gitu, udah, ya kadang-kadang ada yang cepet, ada yang lama, ada yang belum sampai setahun udah hancur, ada yang nggak hancur bertahun-tahun. Seperti di Madinah itu, jasadnya 1400 tahun yang lalu pernah kebongkar karena banjir tahun 1950. Kata juru kuncinya kubur, itu pernah terjadi kuburnya para syuhada Uhud itu tenggelam karena air. Tenggelam karena air karena materi kuburnya adalah pasir, jadi kebawa pasir tuh. Itu di atas gitu, Bu. Ngambang, apa namanya? Nongol jenazahnya tuh. Nongol gitu. Dan kata beliau wangi banget. Wangi banget. Dan bahkan mereka dimakamkan sesuai dengan baju yang mereka pakai karena syahid kan matinya. Dan itu masih ada yang bahkan meneteskan darah 1500 tahun yang lalu gitu. Dan bahkan rambutnya lebih gondrong, kumisnya jembros segala macam, kukunya panjang gitu. Jadi hidup. Makanya ada ayat yang menyatakan mereka tidak mati, mereka hidup dalam penjagaan Allah. Kemudian tadi saya bilang mayitnya masuk dari arah kaki, tidak seperti yang kita lakukan. Biasanya ini lubang ya, ini lubang lahat. Biasanya oper-operan dari mana? Dari depan langsung ke makam. Padahal mestinya dari bawah. Mestinya. Kalau yang paham, dia dibawa dari bawah. Jadi muter tuh. Jenazahnya dibawa muter dulu gitu, kepala sini masuk dari arah kaki, diterima satu-satu, estafet dengan tata cara apa? Bismillahi ala sunnati Rasulillah. Jadi iya karena membahasnya nggak mau detail, jadi maunya dapat seini aja, ya udah gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau ngaji maunya singkat-singkat aja, ya dapatnya singkat-singkat aja. Akhirnya melakukan banyak hal salah, banyak yang salah. Maunya ringkes-ringkes saja. Begitu detail kelamaan katanya. Kemudian setelah itu baru dikubur. Nah, dikubur itu tidak boleh duduk sebelum jenazahnya ditaruh. Jadi kalau jenazah masih belum dikubur, masih ada di keranda, ya, nyiapin apa gitu, mungkin kurang dalam galiannya atau apa, kan biasanya nunggu dulu tuh mayat, nggak boleh tuh mestinya udah siap. Gitu. Tapi kadang-kadang itu terjadi. Nah kita pengantar itu nggak boleh duduk. Gitu. Tunggu sampai dia betul-betul diletakkan dan kemudian ditaruh, plek, baru boleh kita duduk. Itu pun duduk tidak boleh di atas nisan kuburan yang lain. Jadi tata caranya kalau masuk ke kubur itu lepas sendal ketika masuk area kuburan. Berapa banyak diantara kita yang kemudian nggak lepas sendal? Karena apa? Nggak tahu. Gitu. Kaos kaki pakai, karena perempuan harus pakai kaos kaki kan? Iya. Nggak usah colek-colek. Terketahuan yang nggak pakai kaos kaki siapa? Iya, kaos kaki itu wajib. Kayak kalau nggak pakai kaos kaki itu kayak nggak pakai jilbab, gitu. Kemudian sebaiknya ya, wanita tidak ikut pemakaman. Jadi laki-laki yang makamin dulu, selesai dikuburin, udah bentuknya udah kekubur, udah nutup, baru wanita keluar dari parkiran masuk ke makam. Untuk apa? Untuk ziarah. Jadi tidak ikut pada saat pemakaman sebaiknya. Jadi kalau bilang boleh, tapi sebaiknya tidak.
Sama kayak perempuan ke masjid boleh nggak? Boleh. Tapi sebaiknya di rumah. Gitu. Nah itu ngurus mayit. Nah kriterianya harus masuk dari arah kaki, bukan dari samping badan. Nanti materinya saya kasih ke Mbak Meti supaya bisa di-share ke teman-teman. Dan makam itu tidak boleh ditinggikan, tidak boleh dikijing, tidak boleh didirikan bangunan di atasnya, dan juga tidak boleh diberikan kubah di atasnya. Itu makam Rasulullah SAW, iya itu udah salah kaprah. Tapi kalau syariatnya nggak boleh. Lihat bagaimana Yahudi dan Nasrani mengubur warganya. Itu bagus-bagusan marmer tuh. Ya, dikasih marmer macam-macam. Ya. Bahkan pakai batu zeolit segala macam. Diukir di kata-kata yang bagus apa segala macam. Telah beristirahat dengan tenang lah apa segala macam, nggak tahu lagi diazab. Iya kan tulisannya kan telah beristirahat dengan tenang. Apa nggak kasihan sama tukang gali kubur itu, nggak ada istirahatnya. Jadi padahal di bawah itu lagi diazab itu, beristirahat dengan tenang, enak banget. Rest in peace, no, that's not peace. Nggak ada peace di sana. Yang orang kafir pasti diazab. Dan larangan duduk di atas kubur itu dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyatakan seseorang yang diantara kalian duduk di atas bara api lalu bajunya terbakar dan menembus sampai kulit, itu lebih baik daripada duduk di atas kubur. Maka kalau kita punya keluarga ada di kubur, kalau kita kepengen duduk, bikinin dudukan di sampingnya. Jadi dari batu bata gitu atau apa gitu, ini kuburnya bikinin di sebelahnya. Ya. Kenapa? Batu apa? Di semen, dicor di situ. Masa dipindah? Nggak bisa lah. Iya. Tutupin pakai keramik supaya kita waktu ziarah kita bisa duduk di situ, ya, bisa berdoa kepada Allah dengan dudukan seperti itu. Tapi kalau duduk di pinggiran kijingnya itu ya nggak boleh. Tidak boleh duduk di atas kubur. Itu larangan dari Rasulullah SAW. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri, bumi ini seluruhnya adalah tempat sujud, ya, halal dipakai untuk sholat kecuali pekuburan dan kamar mandi. Jadi tidak boleh sujud di atau sholat di kuburan dan kamar mandi. Kenapa? Bu, iya, buat tempat duduk, boleh. Di sampingnya, ya, sampingnya kuburan. Bukan sekelilingnya, samping kiri kanannya. Jangan sekeliling. Khusus untuk tempat duduk aja. Kita duduk supaya nyaman di situ, supaya nggak kotor baju kita dan seterusnya. Kiri kanan aja. Ya. Jangan depan belakang nggak usah. Atas bawahnya nggak usah. Kemudian konsekuensi perluasan Masjid Nabawi ini menyebabkan makam Rasulullah SAW jadi masuk ke komplek masjid. Karena awalnya masjidnya Rasulullah SAW itu nempel sama rumahnya Aisyah. Awalnya. Dan setiap nabi itu dimakamkan di mana dia wafat. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat di rumah Aisyah, maka rumah Aisyah yang dulu itu adalah makam Rasulullah SAW sekarang. Jadi rumahnya Ibunda Aisyah sekarang itu dijadikan makam Rasulullah SAW. Dan Umar minta izin kepada Aisyah untuk dimakamkan di situ juga. Abu Bakar
karena bapaknya jadi dideketin sama Rasulullah SAW. Jadi 3 makam sekarang di situ tuh, di Raudhah, sampingnya Raudhah. Nah kemudian ziarah kubur yang syar'i yang seperti apa? Kita masuk ke kubur tanpa pakai alas kaki, kemudian kita masuk, ya, kemudian bersalam kepada penduduk barzakh. Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lakahikun as'alullah lana walakumul afiyah. Semoga keselamatan ditetapkan atas kalian penghuni kubur, ya, dari kalangan mukminin dan muslimin, yang sungguh kami insya Allah akan menyusul kalian. Hanya kepada Allah kami memohon keselamatan bagi kami nanti dan kalian juga saat ini. Nah setelah itu biasanya Rasulullah SAW berdoa untuk mereka, Allahumma firlahu warhamhu wa'fi wa'fu. Atau kalau ada perempuan di sana dikumpulkan dalam satu ungkapan hum domirnya, Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nawir kuburahum. Atau kita bisa minta sama Allah, mintanya sama Allah ya, bukan minta sama penghuni kubur ya, minta sama Allah, ya Allah ampuni dia kesalahan-kesalahan dia dan amal-amal kami sebagai anak cucunya, sampaikan kepada beliau, dan doa kami untuk mereka agar engkau senantiasa menetapkan rahmatmu atas mereka dan seterusnya. Hindarkan mereka dari azab kubur, berikan mereka nikmat kubur, sebagaimana kami mengamalkan amalan-amalan kami demi penerus iman-iman yang mereka yakini, dan kami mohon kepadamu untuk dikumpulkan ke surgamu kelak. Nah itu dibolehkan doa yang semisal seperti itu. Jadi tidak boleh minta kepada kubur seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang suka ziarah wali itu. Mintanya kepada orang soleh, nggak boleh. Orang sudah mati nggak boleh diminta. Bolehnya minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah hanya kepada Allah dan memohon hanya kepada Allah. Iya. Makanya para juru kunci makam Wali Songo itu selalu mengajarkan kepada kita, kalau berdoa di sini nanti saya ajarin doanya, nanti diamkan aja, padahal nggak benar itu. Kalau kita mau ziarah, doanya kepada Allah. Untuk siapa? Untuk keselamatan mereka. Gitu. Bukan kebalik. Ini ada kuburan malah amit-amit, permisi-permisi, kacau. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di dalam Sahih Abu Dawud dan Al-Hakim, mohon ampunkan bagi saudara kalian dan mohonkan ketetapan baginya, karena mereka saat ini sedang ada di 2 perkara. Kalau enggak diazab ya diberikan nikmat. Seorang tabi'in, Damrah bin Habib, setelah rata kuburnya, dia menyatakan, wahai fulan, ucapkan Tuhanmu Allah, agamamu Islam, Nabimu Muhammad. Itu dari beberapa hadis yang disampaikan. Jadi berdoa untuk si mayit itu diperkenankan. Kemudian adab terhadap jenazah. Kalau ada tampak jenazah olehmu, hendaklah kamu berdiri, tapi bagi yang mengikutinya jangan duduk sebelum diletakkan. Rasulullah SAW pernah lewat seorang jenazah dibawa, kemudian Rasulullah SAW berdiri. Sahabat mengingatkan, itu Yahudi ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW jawab, bukankah dia juga manusia? Jadi orang yang kafir sekalipun terhadap jenazah, adabnya Rasulullah SAW adalah berdiri. Berdoanya tetap menghadap kiblat, kemudian mohon ampunan buat si mayit. Kemudian apakah berdoa untuk mayit itu seperti tadi dilarang? Enggak. Rasulullah SAW dari Buraidah bin Husayb al-Aslami,
Rasulullah SAW pernah menyatakan, aku pernah larang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah, karena ziarah itu mengingatkan kita kepada akhirat. Dan bahkan di hadis riwayat yang lain menyatakan mengurangi hubud dunia, biar kita nggak terlalu tertarik dengan dunia. Banyak akhir zaman ini istri-istri yang karena sudah punya penghasilan sendiri jadi kurang ajar sama suami. Dianggap suaminya nggak memberikan manfaat, padahal kena pandemi itu semua kena imbas. Asal sabar, sebetulnya banyak yang bisa dikerjakan. Nah, kemudian mari kita pelajari sifat dua malaikat. Malaikat itu apakah yang cantik punya sayap gitu? Bukan, itu malaikat Hollywood itu. Setiap mayit yang dikubur itu nanti datang dua malaikat yang berwarna hitam dan matanya biru, datang kepada mereka ketika 7 langkah kaki pengantarnya meninggalkan mayit. Namanya yang satu Mungkar, yang satu Nakir. Hadisnya riwayat Tirmizi. Nah, pertanyaan malaikat itu diantaranya, sebentar. Ada 3 hal landasan utama yang ditanyakan kepada mereka. Pertama adalah man robbuk, siapa Robmu. Kita udah pernah bahas panjang. Kalau Robnya bukan Allah, maka akan kesulitan buat dia menjawab siapa Robnya. Kemudian ditanya agamanya apa, madinuk. Kalau kita bukan Islam agak kesulitan kita jawab. Kemudian man nabiyuk, siapa nabimu. Maka seperti perintah tadi, doanya adalah memberikan pertanyaan kepada si mayit untuk menyampaikan bahwa katakan nabimu Muhammad. Maka orang yang sering membaca zikir pagi petang pasti membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Itu akan mudah menjawab itu. Ada yang juga ditanya tentang iman, tentang amal dan kitabullah. Na amaluk, amalun soleh minal Quran wa sunnah. Nah, kemudian ruh itu akan dikembalikan ke jasad ketika ditanya, dan Allah berkuasa untuk mengembalikan kehidupan kepada jasad meskipun mayit itu sudah tercerai-berai sekalipun. Tahun 90-an kecelakaan Bintaro adu banteng kereta. Itu kan banyak banget korbannya, sampai mitosnya macam-macam. Ada yang tangannya, ada yang kelingkingnya ada di mana, ada yang pahanya ada di mana, dan seterusnya. Nah, itu Allah kuasa untuk menggabungkan kembali. Jangankan itu, ingat bagaimana Nabi Ibrahim disuruh misahin burung, diletakkan di 4 tempat yang berbeda. Kumpulin badannya, kumpulin kepalanya, kumpulin kakinya, kumpulin badannya, kumpulin sayapnya, dipecal-pecal. Ternyata Allah datangkan mereka dari 4 tempat itu kembali dalam keadaan hidup. Allah kalau mau begitu. Nah, lihat surat 17 ayat 85.
Udah ketemu? Silakan baca terjemahannya. Ketemu? Iya. Jadi bab ruh itu kita tidak tahu, tidak banyak tahu. Jadi kalau ditanya tentang ruh, illa qalila. Kata Allah SWT, ruh orang itu kalau dia mukmin dibawa ke, begitu dibawa ruhnya itu pada saat dia mati dibawa ke sijin atau illiyin. Ya. Illiyin ada di atas, sijin ada di bawah. Dicatat sebagai orang surga, dicatat sebagai orang neraka, baru kemudian dikembalikan ke kuburnya. Dan alam barzah itu tidak bisa membuat si ruh ini keluar dari alam barzah. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa rohnya ini kembali ke rumah, datang melihat anak-anaknya, mendoakan dan segala macam, bohong. Nggak benar. Keyakinan itu keyakinan yang salah. Kira-kira gini, kalau dia kan cuma dua kondisi di kubur itu cuma dua, alam siksa atau alam nikmat. Nikmat kubur atau siksa kubur. Kira-kira kalau lagi disiksa sama malaikat bisa minta cuti nggak dia? Lagi dikasih nikmat kubur, kira-kira mau minta berhenti nggak nikmat itu balik ke dunia? Nggak. Jadi barzah itu satu tempat yang tidak bisa kembali lagi orang ke dunia. Jadi nggak mungkin. Lah terus kalau itu kelihatan ngimpi apa segala macam kayak beneran datang apa dan seterusnya itu gimana Ustaz? Itu jin qarin. Jin qarin itu bisa menyerupai orang yang dijadikan sebagai semang. Jadi baik orangnya maka baik jinnya. Buruk semangnya maka buruk juga jinnya. Rasulullah SAW pernah waktu keluar dari rumah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Beliau keluar kemudian apa? Ke Baqi ziarah. Ternyata ibunda Aisyah kesetanan. Diikutin, ini mau kemana laki gue nih? Kata bini yang lain, jatah gue sekarang nih. Diikutin. Begitu selesai sampai di Baqi itu Rasulullah SAW balik badan karena waktu itu kan nggak ada lampu ya, lampunya cuma terang alam. Maka Rasulullah SAW melihat kelebat ibunda Aisyah itu lari masuk ke rumah. Sampai di rumah ditanya sama Rasulullah SAW, kamu kesetanan ya? Enggak. Iya, kamu kesetanan? Enggak. Iya, kata Rasulullah SAW. Kemudian ibunda Aisyah nanya, apakah setiap orang bisa kesetanan? Bisa. Termasuk engkau ya Rasulullah? Termasuk saya. Tapi jin yang nempel sama saya sudah dilemahkan oleh Allah SWT sehingga dia tidak mengganggu saya. Dia malah bantu saya. Makanya kalau kemudian Rasulullah SAW itu datang ke mimpinya seseorang, pasti Rasul yang datang. Nggak mungkin ada yang bisa niru Rasulullah SAW. Jadi tiap orang punya korin, kita semua punya korin. Dan dia akan meniru seperti kita kebaikannya atau keburukannya. Kalau buruk kita, buruk korinnya. Ya, saya pernah bertemu dengan korinnya ibu saya itu waktu sekitar 2002. Saya lagi itikaf di masjid, terus tiba-tiba ada ustadz yang ngasih tahu ke saya, antum coba lihat keluar pagar. Ada apa? Jangan pakai mata harfiah, pakai mata batin. Tutup matanya. Tutup mata, terus saya lihat ke pagar. Ibu saya nangis. Tapi diajarin sama dia, jangan kaget, itu bukan ibu antum.
Itu korinnya. Mungkin ngirim pesan bahwa mestinya kita berdoa buat orang tua kita, atau orang tua antum mungkin dalam keadaan senang karena dapat kesolehan antum itikaf di masjid gitu. Nah sejak itu saya tidak mau hubungan sama ini orang lagi, karena punya kemampuan ngelihat jin. Jin itu nggak bisa dilihat. Surat 17 ayat 7, surat 17 ayat 27 itu menyatakan bahwa setan itu tidak bisa dilihat. Dia bisa lihat kita, tapi kita nggak bisa lihat dia. Jadi setan-setan itu bisa melihat manusia dari arah yang manusia tidak bisa melihatnya. Terus kalau ada yang bisa gimana Ustaz? Indigo itu six sense, indera keenam, bohong, itu kesurupan jin, atau dia dimasukin jin, atau dijadikan semang oleh jin sehingga melihat sesama jin. Nggak ada. Indigo itu kesurupan. Anak kecil Ustaz, kan nggak mungkin dia bohong. Iya memang nggak bohong, dia lihat betul. Berarti anaknya kurang diruqyah. Ibunya nggak pernah nyetel murotal, nggak pernah ngaji di rumah, nyetelnya HP asmara. Enggak ya? Kalau enggak usah marah. Kalau yang sedang happy asmara kadang-kadang suka nyetel happy asmara. Penyanyi Bu, campur sari Bu. Nah maka zikir pagi petang itu jadi obligatori sifatnya buat kita, supaya keluarga kita betul-betul dijaga oleh Allah SWT. Kemudian jadikan rumah sebagai tempat ibadah yang sunnah. Baca Al-Quran itu kata Rasulullah SAW, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? Di kuburan tidak boleh ibadah, di rumah lah ibadahnya. Maka baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, baca Al-Kahfi, baca Al-Hadid itu di rumah, dan lain-lain. Jangan cuma Yasin doang. Ini apa-apa Yasin, apa-apa Yasin, apa-apa Yasin. Padahal hadis tentang Yasinnya aja lemah. Ada 12 hadis tentang Yasin itu semuanya lemah. Tapi malah jadi andalan amalan, sayang. Kemudian dikatakan bahwa roh orang-orang yang beriman itu ditempatkan di dalam surga, baik mereka sebagai syuhada atau bukan, selama tidak ada hal yang menahan mereka berupa dosa besar dan hutang. Hati-hati, utang. Ka'ab bin Malik hadisnya secara marfu mengatakan bahwa sesungguhnya roh orang mukmin adalah seekor burung yang menggantung di sebuah pohon di dalam surga, sehingga Allah mengembalikan ke jasadnya pada hari kebangkitan. Hadisnya sahih. Baik. Kemudian siksa kubur. Ini ringkas-ringkas saja ya. Azab kubur itu langgeng kepada orang kafir dan orang munafik yang kemunafikannya kufur. Kemunafikan kufur itu seperti apa? Kalau sholat pakai jilbab, giliran selesai pakai mukena dibuka lagi. Padahal ada orang lain ngelihat auratnya dan nggak peduli. Jadi menolak ayat Allah. Nah, kepada seorang muslim lamanya siksaan itu sesuai dengan perbuatan maksiatnya. Bahkan sebagian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tilawahnya mungkin, karena sedekahnya mungkin, karena ketaatannya mungkin, karena pencarian ilmunya mungkin, dan seterusnya.
Sebab-sebab orang diazab di kubur itu ada beberapa. Yang paling utama adalah tidak mengenal Allah dan mengabaikan perintahnya, juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak. Yang terbanyak kedua adalah air kencing najisnya, di antara sebab khusus yang menimbulkan adanya siksa kubur. Karena kebanyakan siksa kubur itu timbul karena dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah apa? Orang ceroboh, ya, membersihkan istinjanya. Terakhir, jalan keselamatannya seperti apa? Pertama adalah bagaimana kita mewujudkan tauhid. Ketika Mungkar Nakir tadi menanyakan tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, ya, amalmu apa, dan seterusnya, ya. Dan kadang-kadang kalau sama orang-orang yang kafir dilakukan dengan membentak. Surat 14 ayat yang ke-27 kita udah pernah bahas. Yuthabbitullahu alladziina amanu biqauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia dan di akhirat. Wa yadullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Jadi Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dikehendaki. Jadi siapa orang-orang beriman? Tadi yang saya sampaikan, beriman itu tidak boleh dengan lisan saja, tapi juga harus dengan pikiran, perasaan, dan perbuatan harus muncul. Jadi kayak tadi, kalau pakai jilbab tapi nggak pakai kaos kaki, ya, sama kayak nggak pakai jilbab. Nggak nutup kaos kaki itu sama kayak nggak pakai jilbab. Kemudian ketaatan dan amal soleh itu dikatakan bahwa sungguh mayat nanti mendengar suara sendal pengantarnya kalau dia mukmin. Dan amal soleh itu datang berbentuk rupawan yang menyenangkan. Kamu siapa kok keren banget? Saya ini amalmu. Karena kamu sering ngaji, karena kamu sering sedekah, karena kamu sering wakaf, kamu sering bantu orang, kamu sering dan seterusnya dan seterusnya. Tapi begitu pula akan datang sosok yang menyeramkan, bau busuk, menyengat, gitu ya, dan mengerikan. Dan kita menjauh, kamu siapa? Saya ini amalmu. Kamu disuruh sholat nggak mau sholat, suruh zakat nggak mau zakat, suruh puasa nggak mau puasa, suruh ke masjid nggak mau ke masjid. Malah ke masjid bongkar kotak infak. Nah, dikatakan bahwa barang siapa berjuang sehari semalam, ya, di medan pertempuran lebih baik daripada puasa sebulan beserta sholatnya. Kalau dia mati, ini urusan orang medan perang ya, maka pahala amal yang dilakukan adalah tetap mengalir dan rezekinya akan berlangsung dan akan dijaga dari fitnah kubur. Orang yang wafat hari Jumat itu juga akan dijaga dari azab kubur, tidak akan diazab. Orang yang tidak syirik, orang yang tidak minta dikai, tidak melakukan tatayur, kupu-kupu datang ada tamu, cicak jatuh ada keluarga meninggal, ada ini ada itu, disambung-sambungin. Apa itu? Otak-atik gatuk, cocokologi. Itu nggak boleh. Jadi kalau dia tawakal kepada Allah, maka dia adalah orang yang dari sekian banyak yang masuk ke surga tanpa hisab, tanpa azab.
Kemudian setiap mayit akan ditutup amalnya kecuali seorang yang mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah, karena amalnya akan berkembang sampai hari kiamat dan dia akan aman dari fitnah kubur, seperti syuhada Uhud yang tadi saya ceritakan. Makanya sekarang kuburnya dipagar supaya kalau kena air pasirnya nggak keluar dari komplek kuburan. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang meninggal dalam berjuang di jalan Allah, maka Allah akan memberikan rasa aman dari fitnah kubur. Meskipun sekedar mulung sampah, misalnya ada bapak-bapak mulung sampah untuk nafkah keluarganya, kan kadang-kadang plastik suka dikumpulin, ternyata dikumpulin pengepul plastik, kemudian dicuci dan dirajang pakai mesin, kemudian dimasukin jadi biji plastik, kemudian dikiloin. Nah itu sekilo berapa gitu. Nah itu ketika mati dia, misalnya ketabrak mobil atau apa gitu, maka orang yang meninggal mencari nafkah dihitung setara syahid. Syahid. Ya sama. Selama dia berangkatnya niatnya karena Allah, menafkahi keluarga. Kenapa? Ya. Perginya mau ngapain? Apalagi kantor bank, kantor pajak, nggak ikut-ikut saya. Ya, semua. Asal bekerjanya karena Allah. Jadi gini, setiap yang dilakukan karena Allah, ibu datang ngaji nih karena Allah, bukan karena kepengen pamer tas, bukan karena kepengen pamer gamis, pamer khimar, pamer cincin, pamer apa segala macam. Niatnya benar-benar ngaji. Benar-benar ngaji itu niatnya gimana? Ya bawa buku, bawa Quran, nyatet gitu kan ya. Nyatet maksudnya. Jadi benar-benar nyatet, diikutin semua. Gitu. Setiap pelajaran dicatat, difahami. Nah, soalnya kalau enggak cuma dasar nginget aja, ntar ditanya hilang. Ya. Kadang-kadang kita ngafal Quran itu nambah 4, hilang 16. Nah yang begitu, kalau kita mati di jalan Allah, maka insya Allah syahid. Lihat surat 3 ayat 169 sampai 171. Nah, terusin. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Tadi yang saya bilang, syuhada Uhud itu diperlakukan seperti itu sama Allah. Terus mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. ya. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Gitu, Bu. Beriman itu yang kayak apa sih? Ketika ibu ditodong dengan pisau atau ada garong mau ngambil kendaraan ibu atau apapun dengan pedang panjang atau samurai segala macam, ibu nggak usah khawatir, nggak usah takut. Karena apa? Tidak akan pernah terjadi sesuatu pun terhadap ibu kecuali Allah menginginkan.
Jadi nggak usah panik sendiri. Aduh apa nggak usah. Begitu datang apa? Mau apa? Kalau Allah nggak kepengen, pergi kamu. Kamu urusan sana, urusan kamu sama Allah. Itu orang begitu itu, sakti banget ini orang. Ya, tapi sebetulnya keyakinan kita kepada Allah itu sampai kayak gitu mestinya. Rasulullah SAW pernah ditempel pedang waktu beliau lagi istirahat di sebuah pohon. Ditempel pedang sama orang kafir. Kalau begini kamu mau minta tolong siapa? Tempel. Rasulullah SAW bilang, Allah. Kelempar itu pedang, kelontang. Diambil sama Rasulullah SAW, dibalik. Kalau gini kamu minta tolong siapa? Gak bisa ngomong ya. Ngomong sendiri, tanpa senjata, dibalikin. Maka seketika itu juga dia bersyahadat dan masuk Islam. Jadi karena keyakinan kepada Allah itu begitu luar biasa Rasulullah SAW. Bahkan seorang sahabat pernah sambil nantang orang kafir itu. Oke, kalau emang kamu yakin sama agamamu, saya yakin dengan agamamu. Ini racun. Yuk, berani nenggak kak? Kalau Allah nggak bikin saya mati, saya nggak mati. Bismillah, minum. Minum. Ayo minum. Nggak berani. Berarti kamu nggak yakin sama Tuhanmu. Karena orang kafir itu hitungannya hitungan dunia. Kalau kita nyarinya nyari mati syahid maksudnya. Mati syahid itu kan urusan kita itu. Jadi syahid kalau misalnya kita berurusan sama orang yang ngerampok barang kita, mati syahid gitu. Ibu pegang tas, kemudian ditarik sama jambret misalnya. Ibu narik sampai dia jatuh, terus kemudian berantem, ibu dibacok atau ditembak gitu. Ibu mati, syahid itu. Tapi tadi tidak akan pernah terjadi sesuatu kecuali Allah inginkan atas kita. Lihat surat 57 ayat 22, ayat 23. Jadi kalau dihadapin sama pedang, samurai, segala macam ada pada depan, ibu ditodong, nggak usah takut. Bu, Ibunda Sarah itu waktu mau digagahin sama Firaun yang pertama, itu mintanya sama Allah apa? Minta dengan bahasa sederhana, ya Allah, saya nggak sudi kulit saya ini disentuh sama dia. Itu mental sampai 3 kali. Firaun pertama itu. Firaun pertama itu mau negreb Ibunda Sarah. Ibunda Sarah itu cantiknya sejazirah Arab, paling cantik. Maka ketika dimauin sama Firaun yang pertama itu, Nabi Ibrahim pun sampai bilang dia, ya ini saudara saya. Kok saudara sih? Bukannya istri? Iya, saudara seiman, seakidah, dia bilang. Kalau saya ngaku istri, saya dibunuh. Tapi Ibunda Sarah punya kekuatan keyakinan kepada Allah, kalau Allah pasti dengerin dia. Maka apa yang terjadi ketika Firaun pertama itu mau negreb bahasanya nggak enak banget. Menerkam. Ya, mau menggagahi lah. Tiba-tiba terlempar dan nggak bisa ngapa-ngapain, sakit. Maka minta ampun, tolong lepaskan saya. Minta sama Allah, ya Allah lepasin dia, lepas. Ditekep lagi, mau diterkam lagi, mental lagi, sampai 3 kali. Ya udah, kamu saya lepas, benar-benar saya lepas, saya nggak akan ganggu kamu lagi. Maka dikasih hadiah tawanan yang terbaik, yaitu Ibunda Hajar. Tawanan perang itu, bukan budak belian yang hitam, degil, keriting, pendek, bau gitu, bukan. Tapi Ibunda Hajar itu adalah tawanan perang, putri raja tawanan perang yang diperbudak karena tawanan perang. Cantik juga, tapi masih kalah cantik sama Ibunda Sarah. Maka diberikan kepada Nabi Ibrahim Ibunda Hajar itu. Taib, kok jadinya nyasar ke situ ya? Tapi tadi dikatakan bahwa jangan mengira bahwa mereka yang gugur itu mati. Taib. Apa istimewanya para syuhada itu yang mati syahid di jalan Allah SWT? Diampuni sejak tetesan darah pertama. Yang pertama. Yang kedua, diperlihatkan surganya. Dilindungi dari siksa kubur, aman dari goncangan besar hari kiamat, dihiasi perhiasan iman, dinikahkan dengan bidadari yang banyak.
Sebagian menyatakan 32, sebagian menyatakan 72. Dan bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Kalau soleha, kalau salaha mah enggak. Taib. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW membaca surah Tabarak. Tahu surah Tabarak? Al-Mulk. Surah Tabarak kalau dibaca sebelum tidur itu penghalang siksa kubur. Tapi kalau durhaka sama orang tua tetap. Jadi mesti diimbangkan semuanya. Abu Hurairah radhiyallahu an, sungguh dalam Al-Quran itu ada satu surat yang terdiri dari 30 ayat yang akan memberi syafaat kepada kita sehingga kita akan diampuni, yaitu surah Al-Mulk. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa Nabi tidak pernah tidur sebelum membaca Alif Lam Mim Tanzil, As-Sajdah atau Tabarak. Husnul Khotimah salah satunya cirinya adalah sakit perut. Siapa yang mati karena sakit perut maka dia syahid. Ya, pokoknya urusannya sama perut. Apapun, pokoknya urusan digestif, entah empedu, entah usus halus, entah usus kasar, entah usus kecil, entah besar, entah apa, pokoknya urusan sama perut. Ya. Karena saya beli itu selama latihan, saya pikir sakit perut itu cuma diare. Berarti saya baru paham yang ada masalah di perut ya. Ya. Wafat Jumat dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW menyatakan tidaklah seorang muslim wafat di Jumat atau malamnya, malam Jumat, Kamisnya, kecuali Allah menjaganya dari fitnah kubur. Dari Al-Hakim dan At-Tirmidzi, siapa saja mati hari Jumat, penutupnya akan terbuka di sisi Allah karena Jumat neraka tidak dinyalakan, pintunya ditutup dan penjaganya tidak bekerja. Ini bukti kebahagiaan. Nah, amal yang menyelamatkan kita apa saja? Pertama, doa yang terkabul. Doa yang terkabul. Wali yang puasa nazar. Hah? Oke. Amal penyelamat mulai dari doa yang terkabul, wali yang puasa nazar, dan wali yang membayarkan hutang bagi yang meninggal. Nanti saya kasih materinya ini. Nanti saya forward ke Mbak Menti. Dan yang ketiga, amalan solehnya anak. Maka jika meninggal seseorang terputus amalnya kecuali 3: sedekah jariahnya, ilmu yang manfaat, dan doa anak yang soleh. Terakhir surat 16 ayat 97. Udah mau zuhur nih. 16:97. Surat 16 ayat 97. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah menurunkan kebaikan. Maka orang yang mendapatkan kebaikan ini berbuat baik di dunia, maka dia akan mendapatkan pembalasan yang baik. Dan sungguh kampung akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Cirinya orang bertakwa ada di surat 2 ayat 177. Tanya jawab boleh setelah duhur. Ya, kita tutup dulu dengan kafarat majelis. Nanti kita buka lagi pada saat sesi tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.